pinjaman online yang kita kenal itu istilahnya adalah peer-to-peer lending. Oke. Nah, peer-to-peer lending ini bagian dari financial technology, yaitu pemanfaatan perkembangan teknologi untuk meningkatkan layanan di industri jasa keuangan. Antara lain misalnya ada crowdfunding, ada digital banking, ada digital investing atau investasi. Nah, termasuk juga peer-to-peer lending atau yang biasanya kita kenal itu sebagai pinjol. Nah, pinjaman online ini atau pinjol ini atau peer-to-peer lending, dia kan sebenarnya suatu platform nih. Jadi platform atau aplikasi yang mempertemukan antara seorang pemilik dana atau lender dengan orang yang membutuhkan dana tadi, membutuhkan pinjaman atau borrower. Nah, jadi platform ini memfasilitasi pertemuan antara si lender dengan si borrower. Nah, berbeda dengan layanan jasa keuangan yang lain atau seperti perbankan. Jadi seperti mirip istilahnya kalau bank itu kan lembaganya, kalau pinjaman online ini aplikasinya, gitu ya. Nah, di pinjaman online sendiri ini kalau kita lihat kebutuhan keberadaan pinjaman online ini karena masyarakat itu ada juga atau pelaku usaha itu ada juga yang membutuhkan pendanaan dalam waktu yang cepat, gitu. Karena biasanya ketika mereka menghadapi mismatch liquidity atau kebutuhan likuiditas yang gap likuiditas yang sangat cepat. Contoh paling sederhana seperti ini. Misalnya ada pelaku usaha nih penjual makanan konsumsi, ya. Biasanya omsetnya per bulan tuh pesanannya tuh hanya 100 gitu kotak atau 200 kotak. Dan biasanya kalau kita kita bilang nanti menjelang pilkada itu kan banyak tuh kegiatan-kegiatan pertemuan yang melibatkan banyak orang, ya kan. Biasanya kalau terlibat banyak orang kan suka ada konsumsinya tuh, ya kan. Nah, kalau ada konsumsinya butuh dong orang vendor yang menyediakan konsumsi. Nah, si orang tadi, si pelaku usaha tadi yang biasanya hanya menyediakan 100 atau 200 kotak, tiba-tiba nih misalnya dapat pesanan, saya mau butuh 1000 kotak ya untuk besok. Nah, dia kan biasanya modalnya cuma menyiapkan 100 nih atau 200 ya. Tiba-tiba butuh 1000. Kalau dia pinjam ke bank, ya, prosesnya akan berbeda, akan lebih lama. Sementara nih dia minta 2 hari besok nih harus sudah siap itu pesanan. Kalau ke bank dia kapan beli bahan bakunya nih, belum belanjanya, cabenya, sayurannya, berasnya. Nah, di pinjaman online itu menjadi solusi untuk mengatasi mismatch likuiditas tadi. Ketika dia membutuhkan modal dalam waktu cepat, waktu singkat, dia akan mengajukan ke pinjaman online. Nah, di situ kuncinya adalah ketika mengajukan pinjaman online, ya, atau fintech tadi, si peminjam tadi, si lender tadi, si borrower tadi, dia sudah tahu bahwa pengembaliannya saya nanti dari mana? Dari hasil keuntungan saya yang pesanan 1000 kotak tadi, ya. Nah, jadi saya butuh, kalau 100-200 kotak tadi biasanya modalnya cuma butuh 2 juta, sekarang kalau untuk 1000 5 kalinya saya butuh 10 juta. Ya kan? Nah, saya kalau 10 juta keuntungan dari 1000 kotak tadi itu bisa sampai 16 atau 18 juta, let's say kita bilang begitulah. Sementara bunga untuk cuma 3 hari tadi maksimum kalau diatur sekarang kalau nggak salah hanya 0,3% per hari. Artinya biaya manfaat ekonomi dari pinjol tadi itu maksimum nggak boleh lebih dari 3%, dari 0,3%. Sudah saya bisa hitung, saya sudah tahu keuntungannya berapa, sisanya berapa buat kembaliin. Nah, itu kita baru berbicara pinjaman online dari satu sisi, dari sisi si lender, dari sisi si borrower yang pinjam. Di sisi lain ada yang namanya si lender tadi, si investor tadi. Mbak Atika tadi punya uang. Saya bingung nih, uang nih saya mau investasikan kemana? Uang lebih ya, yang tabungan saya sudah ada, dana darurat saya sudah ada. Ini saya mau investasi kemana? Nah, buat si lender tadi yang punya uang, pinjaman online itu aplikasi tadi juga sebagai media investasi. Kenapa dia menjadi media investasi? Karena di pinjaman online tadi, ya, bunga return yang dia hasilkan mungkin lebih tinggi dibandingkan di industri jasa keuangan lainnya. Kan pertanyaannya, kenapa Pak kalau naruh uang di investasi di pinjaman online itu jauh lebih tinggi? Karena resikonya lebih tinggi.
Kenapa resikonya lebih tinggi? Uang saya akan disalurkan kepada orang yang akan meminjam, tapi saya nggak tahu orangnya. Iya. Saya nggak kenal orangnya, saya nggak tahu di mana orangnya. Pokoknya saya ditawarkan menjadi lebih tinggi. Prinsip sederhana dalam investasi yang menjadi prinsip dasar investasi dari dulu sampai sekarang adalah yang namanya keuntungan tinggi itu selalu risikonya tinggi. Kan gitu. Nggak ada yang namanya keuntungan tinggi itu nggak ada risiko. Iya. Nggak ada. Pasti selalu keuntungan tinggi, risikonya tinggi. Nah, jadi kadang-kadang masyarakat kita suka lupa berbicara pinjaman online itu seolah-olah bicara hanya satu sisi. Bicara soal si debitur saja, si borrowernya saja, bicara soal si peminjam saja. Padahal aplikasi online itu pinjaman peer-to-peer lending juga kita berbicara soal investor, soal si lendernya, soal orang yang punya dana gitu. Oke. Gitu. Nah Pak, kalau untuk membedakannya nih Pak, antara pinjaman online yang ilegal dengan pinjaman online yang legal tuh seperti apa sih Pak? Nah, ini yang sering kami dalam berbagai kesempatan sebenarnya sudah menyampaikan kepada masyarakat ya. Kalau kita berbicara misalnya ciri-ciri pinjaman online yang ilegal, itu biasanya sudah pasti dong. Kalau ilegal kan nggak ada izin ya. Yang namanya ilegal itu kan nggak ada izinnya. Tapi yang sering terjadi, yang sering marak, ciri-cirinya tuh adalah menggunakan penawaran melalui SMS atau WhatsApp tuh. Coba cek deh di handphonenya Mbak Tika. Kalau dapat SMS, dapat WhatsApp, itu artinya sudah bisa dipastikan 99% dia adalah ilegal. Kenapa? Karena ketentuan OJK tuh melarang pinjaman online yang legal melakukan penawaran melalui SMS atau WhatsApp. Jadi kalau sudah diterima WhatsApp Anda butuh dana, silahkan. Sering lagi Pak. Nah itu jangan. Itu udah pasti ilegal, sudah pasti dihapus, sudah pasti ilegal. Apalagi dia menawarkan gini, Anda butuh dana tunai cepat, silakan pinjam di pinjaman kami. Misalnya namanya dana darurat gitu. Nah, silakan klik link di bawah berikut. Nah, itu tambah hati-hati. Ya, kenapa? Karena nanti ciri-ciri yang berikutnya adalah biasanya pada saat kita klik link tadi untuk menginstal aplikasi atau mengakses handphone kita, dia akan mengakses lebih dari 3 hal yang diperkenankan di pinjaman online legal. Kalau yang di pinjaman online legal tadi, aplikasi atau akses yang diperbolehkan kepada handphone dari pinjaman online legal itu hanya kepada 1 kamera, 2 mikrofon, 3 location atau kita biasa istilahkan camilan, kamera, mikrofon, location. Itu boleh diakses oleh si aplikasi pinjaman online yang legal. Nah, yang ilegal itu biasanya dia akan minta akses tuh ke galeri. Dia minta akses tuh ke kontak, nomor kontak. Dan kita karena biasanya permintaan itu settingannya dalam bahasa Inggris, kita main yes aja. Yes aja gitu ya. Kan kita pengen cepet tuh kalau punya uang. Bener, Pak. Yang jadi isu lagi, menjadi problemnya adalah ketika nanti kita nggak bayar atau terlambat, karena mereka sudah bisa akses galeri, ada tuh foto-foto yang mungkin foto-foto yang nggak pantas, atau kontak orang-orang yang ada di handphone kita, ya sudah itu yang akan disebarluaskan oleh mereka, di-broadcast oleh mereka. Hey, tolong dong, ini si A nggak bayar ya. Padahal orang itu yang di nomor kontak kita juga belum tentu kenal sama kita. Iya, benar. Ya, tapi lebih bahaya lagi kalau kenal. Ternyata bos kita, pimpinan kita, atau tetangga kita, kan itu lebih berbahaya. Nah, itu ciri-ciri biasanya dari pinjaman online legal, dia akan minta mengakses lebih daripada mikrofon, kamera, dan location. Yang sering jadi ciri-ciri lain berikutnya adalah bunganya yang lebih tinggi. Ya, kalau sekarang kan bunga sudah diatur untuk yang produktif dan konsumtif untuk pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Kalau seingat saya nanti saat ini pinjaman per Januari 2024 yang produktif itu maksimum hanya sekitar 0,3% ya kalau tidak salah, dan dia nanti bertahap akan turun di 2026 menjadi 0,1%. Begitu juga per hari ya, per hari. Begitu juga yang yang produktif. Seingat saya di kisaran 0,0 sekian persen, 0,67% atau 0,1% untuk suku bunganya sesuai diatur ketentuan OJK, itu maksimumnya.